Halo sahabat ASN semuanya, salam sehat, salam super, kembali lagi di channel Media Berbagi. Kali ini kita akan berikan panduan lengkap bagaimana cara pemutakhiran data mandiri di MySAPK BKN. Ya, sahabat semuanya perhatikan baik-baik step by step yang saya berikan agar tidak salah, karena ketika sudah mengklik ubah kemudian klik selesai dan sudah terchecklist, sudah warna hijau, berarti sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi hati-hati, perhatikan baik-baik, ikuti petunjuknya dengan hati-hati. Baik, sebelum saya lanjutkan, mohon dukungannya untuk channel ini agar semakin memberikan informasi-informasi yang berkualitas. Tempatnya Media Berbagi. Mari kita saling memberikan kebaikan dan saling berbagi. Baik, langsung saja. Caranya yang pertama, kita buka browser kita atau Google Chrome atau Firefox atau yang lain. Silahkan dibuka, kemudian tuliskan alamatnya adalah mysapk.bkn.go.id. Setelah itu kita enter. Nah, setelah kita enter, maka akan muncul tampilannya seperti ini, tampilan login dengan akun. Nah, jika sahabat ASN belum memiliki akun ini, silahkan lihat video saya sebelumnya, itu bagaimana cara registrasi dan login. Linknya saya berikan di deskripsi atau di kolom komentar, nanti akan saya berikan. Baik, langsung saja di sini kita masukkan NIP kita di sini ya. Kemudian password kita di sini. Jika sudah, maka silahkan sahabat ASN klik login. Nah, sahabat ASN ketika sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini progres saya belum selesai ya, 0 dari 12. Belum sama sekali saya buat. Dan hari ini akan kita buat. Nah, yang pertama adalah kita klik lengkapi data mandiri atau klik pemutakhiran data mandiri di sini. Kita klik lengkapi data mandiri ini ya. Kemudian sahabat akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, di sini saya belum selesai semuanya. Masih merah, artinya belum selesai. Ketika nanti warnanya sudah hijau, itu tandanya sudah selesai. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pilih unit verifikasi. Di sini kita klik. Kebetulan di sini sudah ada ketentuannya. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Mesuji, Pemerintahan Kabupaten Mesuji. Di sini adalah tempat kerja saya. Tinggal saya klik. Kemudian klik simpan. Jika sahabat ASN di sini tidak ada keterangannya, bisa ditulis. Misalkan sahabat ASN guru, berarti tulis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, nanti akan ada pilihannya. Misalkan seperti ini, saya contohkan. Ketikkan Dinas Pendidikan. Nah, akan muncul keterangannya di bawah, tinggal diklik. Kemudian klik simpan. Nah, jika ada keterangan berhasil, berarti sudah berhasil, kita klik OK. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita klik riwayat ubah profil. Kemudian di sini yang perlu kita siapkan adalah foto profil terbaru ya. Nah, kita akan mengganti foto profil ini. Caranya kita klik di bagian ini, kita klik.
Kemudian kita diarahkan untuk ke file Microsoft Explorer. Kemudian kita cari mana fotonya. Misalkan saya ini, saya klik, kemudian saya open. Dan pastikan ukuran maksimalnya hanya 500 KB. Format JPG atau JPEG atau PNG. Kemudian setelah itu kita ke bawah, ada tulisan simpan, kita klik simpan. Ada konfirmasi, kita pilih ya. Maka profil sudah terupdate, kita oke. Maka tampilan di sini dan di sini sudah berubah. Kemudian kita scroll ke bawah, untuk kotak pribadi, alamat domisili kita isikan. Alamat tempat tinggal kita, kemudian nomor telepon, nomor handphone, email dinas, email pribadi. Nah, untuk email dinas pribadi biasanya diberikan dari dinas ya, tapi kalau tidak diberikan dari dinas maka kita bisa menggunakan email pribadi kita. Nah, jika semua sudah terisi, lalu klik simpan. Konfirmasi, pilih ya, klik OK, berarti sudah tersimpan. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk data pendukung, nicknya silahkan sahabat ASN dicek apakah sudah benar. Kemudian nomor KK masih kosong, diisi. Agama diklik, pilih agamanya. Kemudian lokasi kerja setingkat kecamatan, kalau di sini kabupaten berarti diganti kecamatan. Kemudian nomor akta kelahiran diisi di sini, nomor aktanya. Nomor NPWP diisi. Kemudian di sini tanggal NPWP juga diisi. Kemudian nomor BPJS diisi di sini. Nomor kartu istri atau kartu suami diisi. Jika belum maka pilih strip ya. Kemudian nomor taspen diisi. Nah, untuk nomor taspen diisi di sini. Tanggal taspennya juga diisi. Untuk nomor tapera, karena saya masih CPNS belum mendapat nomor tapera, maka saya pilih strip. Kemudian KPPN, kantor pembayar gaji, sudah otomatis dari kabupaten. Kelas jabatan angka. Nah, di sini akan saya jelaskan nanti. Yang pertama akan saya masukkan terlebih dahulu adalah nomor KK saya, akan saya isi. Isi nomor KK di sini ya, saya isi nomor KK. Kemudian agama dipilih agamanya. Kemudian lokasi kerja setingkat kecamatan, ini diganti dengan kecamatan kita. Kalau sudah ada pilihannya tinggal diklik. Kemudian nomor akta kelahiran, silahkan sahabat ASN lihat akta kelahirannya, kemudian catat nomornya dan masukkan di sini jika sudah. Kemudian nomor NPWP diisi di sini. Kemudian tanggal NPWP. Nah, bagaimana cara mendapatkan NPWP, tanggal NPWP, sedangkan di kartu saya itu sudah tidak tertera. Jadi ada dua versi kartu ya. NPWP ada yang sudah tertera tanggalnya di kartu NPWP di bawah ya. Ada juga yang belum. Nah, jika belum mendapatkan tanggal, kita tidak tahu, maka kita bisa cari tahu caranya. Kita buka alamatnya ini ya. Alamatnya djpo online.pajak.go.id. Kita enter. Kemudian di sini diminta login. Jika kita sudah pernah login, maka kita tinggal login. Di sini masukkan NPWP, kemudian kode passwordnya, kemudian di sini kode captionnya sama dengan ini ya. Kemudian klik login.
Namun jika sahabat semuanya belum pernah login, belum registrasi, maka klik ini, belum registrasi. Kita klik. Nah, di sini registrasi akun. Jadi ketika belum registrasi, ketika kita mau registrasi, di sini masukkan NPWP, kemudian EVIN-nya, nomor EVIN. Nomor EVIN ini kita minta di operator atau di bagian perpajakan. Kemudian kode keamanan ini dimasukkan. Setelah itu kita klik submit. Setelah klik submit, nanti akan diminta membuka email yang didaftarkan. Kita klik submit. Nah, karena saya sudah pernah terdaftar, maka saya ada info pesan kesalahan, NPWP sudah terdaftar. Jadi kalau sahabat ASN belum registrasi, maka caranya seperti ini tadi ya. Kemudian nanti diminta untuk membuka email yang sudah dimasukkan di registrasi, dibuka emailnya, kemudian klik aktivasi. Setelah itu klik aktivasi, maka sahabat ASN menuliskan kode awal dan kode masukkan untuk kode passwordnya. Karena di email aktivasi, karena diaktifasi akun yang dikirim lewat email, sahabat ASN klik kemudian daftarkan, kemudian nanti diminta untuk memasukkan passwordnya. Nah, passwordnya kemudian digunakan di sini. Karena saya sudah punya akun, maka saya masukkan. Setelah itu ini kodenya harus sama ya, besar kecil hurufnya. Setelah itu klik login. Nah, di sini sudah masuk ya di akun saya. Di sini adalah NPWP elektroniknya. Dan tertera ada tanggalnya di sini ya, kecil dia tanggalnya. Atau jika ingin mendownload ini, bisa klik kirim email. Nah, berarti sudah dikirimkan ke email NPWP elektroniknya. Tinggal kita buka emailnya. Email kita yang sudah didaftarkan, kita buka. Nah, di sini ada e-filing. Nah, di sini klik. Kemudian di sini adalah NPWP elektronik. Bisa klik unduh. Save. Kemudian kita buka untuk melihat tanggalnya. Nah, tanggalnya sudah tertera di sini ya, kecil di sini. Nah, ini adalah tanggal NPWP-nya. Jadi seperti itu ya, sahabat ASN caranya. Baru itu, kemudian kita masukkan di sini tanggalnya tadi. Jika sudah, kita scroll ke bawah. Kemudian nomor BPJS dituliskan di sini. Kemudian nomor kartu istri atau kartu suami saya masih kosong ya. Kemudian nomor taspen diisi di sini. Setelah itu tanggal taspen. Nah, untuk tanggal taspen biasanya menyesuaikan dengan TMT kita diangkat sebagai pegawai negeri. Di sini saya tahun 2020 bulan Desember tanggal 1. Nah, ini TMT saya. Udah, nomor tapera masih kosong ya, kita strip. Kemudian kelas jabatan. Kemudian kita akan mengisi kelas jabatan. Nah, caranya kita buka
tab baru, kita tuliskan alamatnya sikejap.bkn.go.id. Kemudian kita enter. Kemudian kita pilih di kamus ini, kita pilih sesuai dengan jabatan. Karena di sini saya fungsional guru, berarti saya pilih jabatan fungsional. Kemudian di sini klik cari, tulis guru karena saya guru. Saya enter. Kemudian di sini ada pilihannya. Di sini untuk guru ahli pertama nilainya itu 8. Karena saya ahli pertama, berarti nilai saya 8. Kita scroll ke bawah, ada lagi untuk guru ahli muda, nilainya berarti 9. Guru ahli madya nilainya 11. Guru ahli utama nilainya 13. Jabatannya guru ahli pertama, maka nilai saya, kelas jabatan saya adalah 8. Saya tuliskan di sini 8. Setelah itu kita klik simpan. Kita konfirmasi ya. Nah, berarti seperti ini sudah tersimpan. Kemudian kita scroll ke atas, kemudian kita klik ini pemutahiran data, kita klik. Nah, riwayat ubah profil sudah hijau, artinya sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke riwayat pangkat atau golongan. Kita klik. Nah, di sini menampilkan 1 karena saya masih CPNS, masih awal ya. Di sini golongannya 3A, penata muda. Nah, untuk melihat ini kita bisa klik di sini. Nah, seperti ini ya. Atau kita bisa klik tanda titik 3 ini, kemudian kita klik ubah data. Kemudian kita lihat, pastikan semua data itu benar. Karena di sini saya masih CPNS, jadi jenis kenaikan pangkat saya masih pengadaan CPNS atau PNS. Masa kerja masih 0, TMT ini. Kemudian nomor surat keputusan dicek di SK CPNS. Kemudian tanggal surat keputusan dicek di SK PNS, CPNS. Kemudian nomor pertek BKN. Pertek itu adalah peraturan teknis. Pertek itu adalah nomor peraturan teknis dari BKN, biasanya tertera di CPNS, di SK CPNS maupun di PNS. Biasanya bunyinya memperhatikan pertimbangan teknis kepala kantor regional BKN nomor titik-titik tanggal titik-titik. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian tanggal perteknya di sini, jika sudah sesuai, klik lanjutkan. Kemudian di sini diminta untuk upload file SKKP atau upload file dokumen pertimbangan teknis. Nah, di sini kita upload file CPNS-nya. Karena saya tadi awalnya CPNS ya, jadi saya klik di sini. Kemudian di sini adalah PDF. Nah, bagi sahabat ASN jika belum bisa mengubah foto menjadi PDF, maka caranya kita buka tab baru, kemudian kita ketikkan alamatnya adalah small PDF. Seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih JPG to PDF, kita klik. Nah, kemudian di sini klik filenya, cari filenya yang akan kita buat PDF. Misalkan di sini SK CPNS saya ini, kemudian saya open. Kita tunggu di sini sampai muncul kata-kata convert. Nah, seperti ini kita klik convert. Dan pastikan nanti ukuran filenya adalah di bawah 1 MB. Nah, ini di bawah 1 MB, saya klik download. Tulis nama, terserah namanya seperti apa. Setelah itu klik save. Nah, maka akan tersimpan ya. Nah, di
sini kita pilih nih ya, upload file dokumen SKP. Di sini harus wajib ya. Kalau di sini ada keterangan opsional berarti tidak wajib. Nah, di sini kita foto upload file CPNS-nya, kita klik, kemudian kita cari file tadi. Nah, ini kemudian pilih, kemudian klik open. Kita tunggu, sedang diupload. Nah, kalau sudah checklist hijau sini berarti sudah berhasil. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian di sini cek lagi apakah ada yang salah. Jika ada yang salah, klik ubah. Begitu juga dengan di sini, ketika ada yang salah, klik ubah. Kemudian ini checklist, kemudian kita kirim. Kemudian kita, ini berarti sudah berhasil ya. Kita kembali ke daftar riwayat. Di sini berarti sudah hijau, berarti sudah berhasil. Nah, kita sudah berhasil. Kita coba. Untuk riwayat ini sudah berhasil ya, karena ini, dan ketika sudah berhasil tidak bisa diubah. Jadi pesan saya, hati-hati untuk mengisinya, karena sekali sudah mengisi tidak bisa diubah lagi. Harap perhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Step by step yang saya berikan agar tidak salah, karena ketika sudah mengklik ubah, kemudian klik selesai dan sudah terchecklist, sudah warna hijau, berarti sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi hati-hati, perhatikan baik-baik, ikuti petunjuknya dengan hati-hati. Nah, kemudian kita pilih riwayat pendidikan. Jika riwayat ini masih 1, maka kita bisa tambahkan baru, karena di sini masih S1 saja. Nah, sebelum kita klik di sini ya, saya informasikan bahwa dalam riwayat pendidikan ini hanya bisa menambah 1 saja. Jadi ketika sahabat ASN belum ada daftar riwayat SD, SMP, SMA, maka biarkan saja, tidak usah ditambah, karena ketika kita mengklik tambah ini, kita hanya bisa menambah 1 riwayat saja. Dan ini diperuntukkan untuk ketika sudah S2, nah diklik kemudian diisi data untuk ijazah S2. Jika data ijazah SD, SMP, SMA belum ada, biarkan, tunggu informasi dari dinas terkait. Karena ketika kita hanya menambah SD, kemudian kita kembali ketika kita mau nambahkan lagi tidak bisa, di situ sudah terkunci. Jadi hanya bisa menambah 1 saja. Nah, jika di tampilan sahabat ASN itu sudah ada SD, SMP, SMA, dan S1 dan ingin diperbarui, silahkan diklik titik 3 di samping kanan itu, kemudian klik ubah. Nah, tapi di sini ketika dari sahabat ASN, misalkan nih sudah S2, kemudian ijazah S2-nya belum dimasukkan di sini, belum tertera di sini, maka bisa klik tambah baru. Nah, kita klik ya tambah baru ini. Kita coba buka. Nah, setelah itu di tambah baru ini ada masukkan data. Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Misalkan di sini sudah S2, maka kita pilih yang S2 ya. Untuk data tambahan ini. Jika sudah S3 ya klik yang S3 atau doktor. Kemudian di bawahnya ada pendidikan, itu diisi jadi pendidikannya apa, misalkan kalau S2 magister apa, seperti itu. Kemudian nama sekolah atau universitas, kemudian tahun lulus, kemudian tanggal tahun lulus, lalu nomor ijazahnya, gelar depan dan gelar belakang. Jika sudah, maka klik lanjutkan.
Setelah diklik lanjutkan, nanti sahabat ASN akan diminta untuk mengupload dokumen. Jadi mengupload dokumen yang diperlukan. Dokumennya yaitu ijazah, kemudian transkrip nilainya untuk di tahap 2. Di sini saya tidak klik karena saya tidak melanjutkan ya. Kemudian setelah itu akan diminta untuk peninjauan ringkasan apakah data sudah benar. Jika sudah, klik dan akan tersimpan. Baik, kita akan kembali. Kemudian di sini kita akan mengubah data ijazah S1 ini. Kita akan perbarui ya, karena di sini diminta perbarui. Jadi caranya klik titik 3 di pojok kanan di ijazah itu, tulisan ijazah S1 Pendidikan Matematika di sini. Nah, caranya di ijazah S1 di sebelah kanan itu ada titik 3 itu diklik, kemudian diklik ubah data. Selanjutnya akan tertera seperti ini. Nah, di sini yang pertama tingkat pendidikan itu S1. Nah, untuk tingkat pendidikan tertera S1 atau sarjana sudah benar ya, dan ini tidak bisa diubah. Kemudian pendidikannya apa di sini? Misalkan saya ini adalah pendidikan matematika, berarti saya ketikkan pendidikan matematika. Kemudian nama sekolah atau universitas, asal institusi, asal universitasnya apa? Misalkan kalau Unila ya ditulis Unila, kalau dari mana ya ditulis gitu ya. Kemudian tahun lulusnya tahun berapa, kemudian tanggal tahun lulus di klik di sini bagian ini, kemudian dicari tanggal, bulan, tahunnya. Kemudian nomor ijazah tertera di ijazah, dilihat, kemudian masukkan di sini. Kemudian gelar depannya ada tidak? Jika tidak ada, biarkan. Kemudian gelar belakang, karena saya S1 pendidikan maka S.PD, SPD, seperti itu. Kemudian setelah itu checklist pendidikan pertama ini kita checklist ya. Pendidikan pertama ini kita checklist, setelah itu kita klik lanjutkan. Maksudnya pendidikan pertama ini adalah pendidikan awal ketika kita mendaftarkan ke formasi CPNS ini. Karena saya menggunakan ijazah S1 untuk mendaftar CPNS, maka saya checklist pendidikan pertama ini, S1 ini. Kemudian klik lanjutkan. Setelah diklik lanjutkan, maka kita akan diminta untuk memasukkan atau mengupload file-file dokumen. Yang pertama adalah upload file dokumen SK pencantuman gelar, itu opsional, berarti tidak wajib ya. Kemudian upload file ijazah, ini wajib. Kemudian upload file transkrip nilai, ini juga wajib. Jadi yang harus kita siapkan adalah 2 file yang wajib, yaitu file ijazah dan file transkrip nilai dalam bentuk PDF dan kurang dari 1 MB. Nah, kita akan coba untuk upload file ijazah ini dan upload nilai file transkrip nilai. Kalau di upload file dokumen SK ini adalah opsional, berarti tidak wajib ya, jadi tidak kita lakukan, tidak apa-apa. Oke, yang pertama upload file ijazah, kita klik. Kemudian akan diarahkan ke file manager untuk mencari filenya. Nah, akan diarahkan ke Explorer ya. Kemudian untuk mencari filenya, silahkan dicari untuk ijazah S1-nya. Ijazah S1 dalam bentuk PDF. Ijazah S1. Ijazahnya nah, kalau biasanya itu ada akta 4 dan ijazah, itu jadikan satu file ya. Di sini saya jadikan satu file. Nah, kalau sudah diklik, kemudian klik open. Setelah klik open, kita akan menunggu. Nah, sudah terchecklist warna hijau, berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita akan upload file transkrip nilai ini. Kita klik. Kemudian kita diarahkan untuk
ke Windows Explorer. Nah, di sini kita cari ya transkrip nilai kita. Transkrip nilai, jika sudah diklik kemudian klik open, maka akan muncul seperti ini. Ini proses masih loading, dan jika sudah berwarna hijau berarti sudah selesai atau berhasil. Nah, setelah itu pastikan semua dokumen itu benar ya posisinya. Untuk ijazah ditempatkan di ijazah, transkrip nilai juga ditempatkan di transkrip nilai, jangan sampai salah. Nah, jika sudah, kita lanjutkan dengan klik lanjutkan. Kemudian di sini ada ringkasan, dan sahabat ASN diminta untuk meninjau kembali data-datanya apakah sudah benar atau belum. Jika ada yang salah bisa diedit atau diubah dengan cara diklik ubah. Pastikan semua data harus benar. Nah, diklik ubah di sini ya jika ada data yang salah. Nah, jika semua data sudah pasti benar, selanjutnya klik atau checklist saya menyatakan bahwa data yang saya input ini adalah benar. Pastikan kembali ijazah dan transkrip nilai sudah benar posisinya, letaknya. Lalu klik kirim. Kita tunggu. Kemudian kita klik kembali ke daftar riwayat saja. Nah, jika sudah hijau sini berarti sudah berhasil. Kemudian kita klik riwayat jabatan. Kemudian di sini ahli pertama guru matematika kita klik, kita lihat. Kita bisa ubah di 3 titik ini, kita klik kemudian ubah data. Jabatan fungsional sudah benar, nama sekolahnya. Kemudian jabatan fungsional guru, guru ahli pertama, guru matematika sudah benar, TMT jabatan. Di sini sudah otomatis ya, biarkan saja. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian kita pilih ini upload SK CPNS kita. Sini pilih SK CPNS kita. Klik open. Kemudian klik lanjutkan. Dicek kembali. Jika sudah, klik checklist, kemudian kirim. Kembali ke riwayat. Oke, riwayat jabatan sudah selesai. Kita lanjut ke riwayat peninjauan masa kerja. Kita klik. Di sini karena masih awal, saya masih belum menerima riwayat peninjauan masa kerja, belum mengusulkan, maka saya pilih data riwayat PMK sudah sesuai. Saya klik, kemudian saya pilih ya. Kemudian riwayat CPNS atau PNS kita klik. Kemudian di sini kita pilih ini titik 3, kemudian kita ubah data. Status kepegawaian masih CPNS, nomor surat pastikan nomor surat benar, kemudian tanggal surat keputusan pastikan juga benar, TMT CPNS sudah otomatis. Kemudian nama jabatan yang mengangkat CPNS, berarti di sini yang mengangkatnya, karena saya di sekolah menengah pertama, berarti yang mengangkat adalah bupati. Kemudian untuk nomor karpet di sini karena saya masih CPNS belum mengusulkan kartu pegawai, berarti saya kosongkan. Tapi jika sahabat ASN sudah ada nomor kartu pegawainya, silahkan diisi. Kemudian saya klik lanjutkan.
Kemudian di sini upload file dokumen SKPNS opsional, SBMPT opsional. Jika sudah ada SKPNS berarti silahkan diupload, dan jika sudah ada SPMT silahkan diupload. Di sini saya hanya upload SKCPNS saja. Saya klik, saya pilih SKCPNS saya, kemudian saya klik open. Untuk pilihan opsional berarti tidak wajib ya, jadi bisa tidak kita upload. Kemudian setelah itu kita klik lanjutkan, dicek lagi datanya. Setelah itu klik saya menyatakan bahwa data saya itu benar. Kemudian klik kirim. Kemudian klik kembali ke daftar riwayat. Kita lihat sudah terchecklist, berarti sudah benar. Kemudian riwayat diklat atau kursus. Di sini kita klik. Nah, untuk riwayat diklat di sini silahkan sahabat ASN masukkan. Di sini hanya boleh menambahkan hanya satu diklat saja. Silahkan masukkan diklat yang kira-kira penting dan jamnya itu banyak. Kita klik tambah baru, kemudian pilih jenis diklat, misalkan fungsional atau diklat teknis atau workshop, kursus, seminar atau magang. Karena seminar kita klik ini. Kemudian nama diklat kita pilih, dituliskan nama diklatnya, kemudian institusi penyelenggara kita tuliskan, kemudian nomor sertifikatnya kita tuliskan, tahun diklat kita tuliskan, tanggal mulai kita pilih bulan April tanggal 1. Oke, kemudian selesainya kita pilih, karena di sini saya masih bulan April tanggal 5. Kemudian durasi jamnya tuliskan, di sertifikat saya 32 jam. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini diminta untuk upload file dokumen sertifikatnya berbentuk PDF kurang dari 1 MB. Kita klik untuk upload. Kemudian kita pilih diklatnya, sertifikat diklatnya, kemudian klik open. Tunggu sampai checklist hijau. Setelah itu kita klik lanjutkan. Cek lagi datanya apakah sudah benar. Jika sudah, klik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kemudian klik kirim. Kemudian klik kembali ke daftar riwayat. Kita lihat untuk riwayat diklat kursus sudah selesai, sudah warna hijau. Tapi di sini tidak ada data. Mungkin menunggu perbaruan atau di ACC oleh pusat. Kemudian kita kembali. Selanjutnya kita klik riwayat keluarga. Kemudian untuk orang tua kita klik tambahkan baru. Kemudian silakan status pekerjaan orang tua, bukan PNS atau PNS. Kebetulan orang tua saya bukan PNS, saya klik. Kemudian nama orang tua saya di sini nama ayah saya. Kemudian tanggal lahir ayah saya. Kita pilih. Kemudian pilih jenis dokumen, KTP, nomor dokumen. Nomor dokumen di sini nomor KTP-nya berarti. Kemudian alamatnya. Kemudian nomor handphone, nomor telepon, email, jenis kelamin, agama kita pilih. Status hidup masih hidup,
status perkawinan menikah. Kita klik lanjutkan. Kemudian di sini upload file dokumen, berarti di sini upload file, ini file dokumen kakak. Berarti di sini opsional, mau diisi boleh, tidak juga boleh. Kita klik, kemudian kita pilih kakaknya. Setelah itu kita open. Kemudian kita klik lanjutkan. Cek lagi datanya apakah sudah benar. Jika sudah, checklist saya nyatakan bahwa data yang saya input benar. Kemudian kirim. Kembali ke daftar riwayat. Oke, untuk daftar riwayat keluarga kita klik lagi. Ternyata di sini tidak mau muncul ya. Oke, sekarang kita klik lagi, kita masukkan nama ibu kita. Kita tuliskan nomor dokumen, nomor KTP, kemudian alamatnya, nomor handphone, kemudian email, jenis kelamin, pilih agamanya, status hidup, kemudian menikah, kemudian klik lanjutkan. Upload kakak, klik open, kemudian klik lanjutkan. Dicek datanya, setelah itu klik checklist, kemudian klik kirim. Kemudian kembali ke daftar atau lihat histori pengajuan bisa. Nah, di sini adalah riwayat kita yang kita ajukan ketika kita melihat histori pengajuan. Kita kembali, untuk riwayat keluarga kita klik, kemudian kita klik ini saja, data riwayat keluarga atau orang tua sudah sesuai karena tadi kita sudah mengisi ya. Kita klik dan klik ya. Oke, tetap belum. Kita coba lagi. Kemudian di sini klik data riwayat, kita ya. Oke, masih ya. Kita klik lagi. Kemudian untuk pasangan ini ternyata ya, kita klik lagi. Kemudian data riwayat keluarga sudah sesuai, kita klik ya. Kemudian riwayat keluarga klik lagi, kemudian klik anak, kemudian klik ini dan klik ya. Maka riwayat keluarga sudah selesai. Kita lanjut ke riwayat SKP, kita klik. Kemudian riwayat SKP ini adalah riwayat penilaian, karena di sini saya masih CPNS, berarti saya belum. Maka saya klik data riwayat SKP sudah sesuai, kemudian klik ya. Kemudian riwayat penghargaan, saya masih CPNS, belum ada penghargaan, maka saya klik data riwayat penghargaan sudah sesuai. Saya klik ya. Kemudian untuk riwayat organisasi, saya klik. Karena saya masuk ada 2 organisasi yaitu IG dan PGRI, maka saya klik tambahkan baru. Nah, di sini ketikkan nama organisasinya. Nah, di sini saya ikut organisasi IG Ikatan Guru Indonesia, maka saya ketikkan. Kemudian jabatannya anggota. Nomor anggotanya diisi. Kemudian tanggal bergabungnya, silahkan diklik di sini, kemudian dicari tanggal anggotanya. Kemudian tanggal selesai, karena saya masih ikut jadi saya biarkan. Kemudian saya klik lanjutkan.
Kemudian upload file dokumen SK organisasi. Nah, di sini karena organisasinya di sini tidak mengeluarkan SK, maka kita upload saja kartu tanda anggota. Kita klik, kemudian kita cari filenya, kemudian kita open, kemudian kita klik lanjutkan, cek kebenarannya. Jika sudah, checklist dan klik kirim. Kita kembali ke riwayat. Oke, untuk riwayat organisasi kita klik lagi, sudah kosong ya, dan sudah berwarna hijau, berarti sudah kita isi. Kemudian untuk riwayat CLTN kita klik. Karena di sini saya tidak ada ya riwayat cuti di luar tanggungan negara, maka saya klik data riwayat CLTN sudah sesuai. Dan di sini sudah checklist semua. Nah, jadi semua sudah terchecklist ya. Dan untuk melihat histori pengajuannya, bisa klik ini. Kemudian di sini sudah tertampil ya semuanya. Seperti itu. Nah, jadi sudah selesai seperti ini ya. Dan di sini ketika kita lihat, klik di dashboard, progres Anda sudah 12/12 selesai. Jadi sudah selesai. Baik, demikianlah informasi yang bisa saya berikan, pengalaman saya ketika mengisi data pembaruan data mandiri di MySABK BKN. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, salam sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.